Shalom Bapak Ibu Saudara. Suaranya masih ketinggalan di rumah apa ketinggalan di kamar mandi ini suaranya. Sekali lagi katakan Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Nah, ibadah kedua harusnya lebih semangat lagi. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara hadir di tempat ini dengan rasa kerinduan, dengan rasa sukacita untuk datang ke hadirat-Nya Tuhan. Amin. Biar di siang hari ini Bapak Ibu Saudara, di waktu yang tidak banyak ini, mari kita siapkan hati kita. Mari kita sejenak lupakan segala masalah dalam kehidupan kita. Biar di pagi hari ini kita bisa datang ke dalam hadirat-Nya. Biar di pagi hari ini dengan segala kerendahan hati kita, kita masuk ke dalam hadirat-Nya yang kudus. Dan kita naikkan ucapan syukur kita. Kami bersyukur, kami bersyukur, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, baik yang di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online, naikkan ucapan syukurmu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, sebab Kau baik. Ini kami datang dengan kerendahan hati kami. Kau yang beracara, Kau yang bertata. Kami bersyukur Yesus, sebab Kau yang layak kami sembah Tuhan. Sebab anugerah-Mu selalu baru buat hidup kami. Sebab perbuatan-Mu yang terlalu ajaib dalam hidup kami. Biar kami mau terus memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Thank you Lord. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Dalam hatiku tercengang-Ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. 10 bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku,
sebagai persembahan yang hidup. Mari kita bangkit diri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Oh, Kau terawal, Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah hidupku, oh, sebagai persembahan. Angkat tanganmu, katakan segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku, sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendakmu Tuhan. Namun kehendakmu, hidupku, hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, kemuliaan bagi namanya. Oh, Yesus, angkat tanganmu, katakan segala puji, segala hormat, ya Tuhan. Terimalah segenap hidupku, sebagai segala puji, segala hormat, hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, beri kemuliaan lebih lagi buat Tuhan kita. Mari naikkan ucapan syukur, mari naikkan penyembahanmu Bapak Ibu Saudara. Jangan ada yang berdiam diri, Tuhan ada di tempat ini. Naikkan penyembahan terbaikmu. Sebab Kau layak disembah.
Yesus, sembah Dia. Kami naikkan penyembahan yang terbaik hanya untuk-Mu Tuhan. Yesus, sebab Kau yang layak kami agungkan, kami bersyukur. Yesus, Kau Allah yang baik. Terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, anugerah-Mu baru bagi kami Tuhan. Kami menyembah-Mu, Kau kekuatanku, Kau Bapakku, Kau Allahku, sumber pengharapan, sumber kemenangan, sumber kekuatan. Kau yang selalu baik, Jesus. Oh Jesus, oh rasakan kebaikannya, rasakan hadiratnya. Kau yang selalu ada di hati kami Tuhan. Kami mau bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau terlalu baik. Thank you Lord. Ah, Yesus, ya Yesus, ya Yesus, Jesus. Kau terlalu baik buat hidup kami Tuhan. Biar kami mau meninggikan Kau lebih lagi, Yesus. In the highest, let our King be lifted up. Hosana. Angkat tanganmu, katakan Hosana. In the highest, let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna. In the highest,
Hosana, Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Hosana. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Lebih lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita yang ajaib. Benar Tuhan, Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Engkau yang kami banggakan dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Kami mau terus mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Dengan apakah kami balas kecuali dengan pujian penyembahan kami Tuhan. Biar kami serahkan Tuhan ibadah pagi ini dalam tangan-Mu ya Aba. Biar ibadah ini Tuhan menjadi ibadah kesukaan-Mu saja Tuhan. Biar dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biar hanya nama-Mu saja Tuhan yang kami tinggikan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan ketika pujian penyembahan dinaikkan, akan ada mukjizat baru Tuhan. Akan ada kesembuhan baru Tuhan. Akan ada keselamatan baru dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bang. Biar Kau yang pimpin ibadah ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Sekali lagi katakan shalom Bapak Ibu Saudara. Tangannya masih belum kelihatan, keteknya masih terlipat sepertinya. Sekali lagi katakan shalom. Mungkin sebelum duduk bisa sapa kiri kanannya, katakan keren sekali. Keren sekali, keren sekali. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Ku terima janji Allah, bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah tak digenapi. Kulihat penuaian terjadi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Ku terima janji Allah, ku terima janji Allah, bagi kaum Yehuda, bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, umat yang berdoa, memuji dan menyembah, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah tak digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi.
Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Siap nyanyi bagi Dia? Belum kedengaran. Siap bernyanyi bagi Dia? Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Tepuk tangan bersama-sama yuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, bernyanyi dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Angkatlah, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau takut, sebab Dia yang sanggup. Gerakan kakimu, benarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak karena kasih-Nya. Sekali lagi, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Masih semangat Bapak Ibu Saudara? Belum kedengaran aminnya. Masih semangat Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Kata bersama-sama, Kau Tuhan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, tak mau
ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau berikan keselamatan dan beri kami kesempatan. Kasih-Mu, angkat tanganmu, katakan, jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Musik menyembah nama Tuhan. Bersama-sama dengan iman katakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Oh, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah beri kemuliaan buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Benar Tuhan, takkan kami tinggalkan Engkau. Biar semakin hari kami bisa makin setia kepada-Mu Tuhan. Biar semakin hari kami bisa mengasihi-Mu Tuhan. Biar dengan firman-Mu Tuhan yang selalu menguatkan hidup kami. Biar kami ingin belajar Tuhan tentang firman-Mu, dan kami akan pegang firman-Mu sampai selama-lamanya ya Aba.
Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Katakan dengan iman. Engkau tahu ya Tuhan, Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Oh, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu Ya Tuhan, tujuan hidupmu hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapa, kami bersyukur buat segala anugerah-Mu yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Inilah menjadi iman dan pengakuan kami di hadapan Tuhan. Kami mau senantiasa menyenangkan hati Tuhan dalam jalan-jalan kehidupan kami. Lewat kehidupan kami yang senantiasa beribadah kepada Tuhan. Lewat kehidupan kami yang senantiasa meninggikan nama Tuhan. Lewat kehidupan kami yang senantiasa merenung-renungkan firman-Mu, bahkan melakukan firman-Mu dalam jalan-jalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang besar. Hari ini kami sehat, hari ini kami kuat, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan dengan apakah kami balas segala kebaikan Tuhan, selain kami datang menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Dan itu kami nyatakan Tuhan, siang ini kami bersama-sama dengan keluarga kami beribadah kepada Tuhan Allah yang hidup. Lewat pujian, penyembahan, bahkan sorak kegirangan sukacita yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami terlalu percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah kami, melawan dan menjamah setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di tempat ini Tuhan. Urapan-Mu turun bagi setiap kami. Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kehidupan kami. Dan saatnya Tuhan kami buka hati kami, pikiran kami, bahkan seluruh hidup kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman itulah yang menjadi penopang dasar kehidupan kami untuk semakin hari di keadaan akhir zaman ini Tuhan, kami semakin berbuah, buah kami lebat dan tetap di hadapan Tuhan. Amin. Urapi hamba-Mu, urapi siapapun kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu siang ini Tuhan, biar kami sama-sama diberkati dan diurapi olehnya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, mari umat Tuhan yang siap untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, bersama-sama dengan saya mari kita katakan amin. Dulu berikan dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Shalom. Shalom. Apa kabarnya siang ini Bapak Ibu? Tentu luar biasa karena Tuhan kita dahsyat luar biasa. Amin. Saya berkhotbah yang kedua ini berbeda dengan yang pertama ya. Kita mau belajar ada satu perkataan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ada di kayu salib Bapak Ibu ya. Lukas pasal 23 ayat yang
34. Lukas pasal 23 ayat yang ke-34 Bapak Ibu. Saya mau berkhotbah dengan tema Ya Bapa ampunilah mereka. Apa tema khotbah saya Bapak Ibu? Ya Bapa ampunilah mereka. Yang bawa Alkitab buka Alkitabnya. Yang Alkitabnya ada di handphone, buka Alkitab di handphonenya. Kalau nggak bawa juga lihat di layar Bapak Ibu ya. Layar banget ya. Harus keren. Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Mari kita baca bersama-sama ayat satu ayat buat kita ini. 1, 2, 3. Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuang undi untuk, sekali lagi baca bersama-sama yuk, firman Tuhan berkata, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi pastikan kalau saudara baca ayat, saudara baca firman Tuhan, pastikan saudara dengar apa yang saudara baca, supaya apa? Imanmu bertumbuh. Yang percaya katakan amin. Mari kita baca sekali lagi bersama-sama, 2, 3. Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuang undi untuk membuang pakaiannya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan, ya Bapa ampunilah mereka. Ini merupakan perkataan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus tergantung di atas kayu yang namanya Good Friday atau Jumat Agung. Lalu kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Nanti sebentar lagi kita akan merayakan apa Bapak Ibu? Kenaikan Tuhan Yesus tanggal 18 nanti pada hari Kamis. Nah ini merupakan salah satu perkataan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib. Ketika Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, minimal ada 7 perkataan yang Tuhan Yesus ucapkan. Salah satunya, ya Bapa ampunilah mereka. Jadi kalau ada 7, 1 kita sudah tahu, berarti masih Bapak Ibu? Masih ada 6. 6 itu apa aja? Kalau nggak ada yang jawab sampai besok saya begini terus nih ya. Ya Bapa ampunilah mereka. Perkataan yang kedua ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, Yesus katakan kepada salah satu penjahat, nggak tahu di sebelah kiri atau sebelah kanan, dia katakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Perkataan yang ketiga ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, aku haus. Lalu prajurit Romawi mencucukkan anggur yang asam kepada Yesus, betul ya? Lalu perkataan yang berikutnya ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, Yesus melihat Maria, ibu Yesus. Ibu, inilah aku anakmu. Itu perkataan yang keempat. Perkataan yang kelima, it's over. Ya. Tetelestai, sudah selesai. Perkataan yang berikutnya, yang keenam. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Perkataan yang ketujuh yang terakhir, apa Bapak Ibu? Hai, satu lagi. Satu lagi, apa Bapak Ibu? Udah saya tungguin deh, sampai ada yang jawab. Ke dalam kuserahkan nyawaku. Ya, jadi ada 7 perkataan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib. Ya Bapa ampunilah mereka. Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Aku haus, ibu aku ini anakmu. Tetelestai, it's over, sudah selesai. Eloi, Eloi lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus disalibkan bersama dengan kedua orang jahat di sebelah kiri dan kanan Tuhan Yesus. Betul ya? Itu artinya apa? Ingin memberikan pengertian bagi kita hari ini. Yesus itu kedudukannya disamaratakan dengan penjahat, Pak. Betul ya? Yesus disalibkan antara kedua penjahat. Di sebelah kiri dan kanan Tuhan Yesus. Artinya kedudukan Tuhan Yesus disamakan seperti penjahat. Makanya Yesus disalibkan oleh siapa? Jadi kedudukan Tuhan Yesus itu disamakan seperti para penjahat. Bapak Ibu jangan dipikir pada waktu itu yang disalibkan cuma 3, enggak. Yang disalibkan pada waktu itu banyak Pak. Ya, di sepanjang jalan menuju ke Bukit Golgota, puncaknya Bukit Golgota.
Ada Yesus, ada penjahat kiri dan penjahat kanan. Di sepanjang jalan menuju ke Bukit Golgota, itu di sebelah kiri dan di sebelah kanan ada banyak juga orang-orang yang disalibkan sama prajurit-prajurit Romawi. Siapa yang mereka salibkan? Orang-orang yang menjadi ancaman bagi bangsa Romawi. Pada waktu itu orang-orang Yahudi, orang Israel, Yerusalem dijajah sama pasukan Romawi, kekaisaran Romawi. Yang mereka anggap pemberontak, yang mereka anggap bisa menjadi ancaman bagi orang-orang Romawi. Mereka tangkap, lalu apa? Disalibkan di sepanjang jalan menuju Bukit Golgota. Supaya apa? Supaya orang-orang Yahudi yang melihat, yang disalibkan, mereka menjadi takut. Kalau macam-macam sama orang Romawi, ini loh hukumannya. Lu bisa disalibkan. Puncaknya di atas Bukit Golgota. Yesus tergantung di atas kayu salib. 3 orang bersama dengan penjahat di sebelah kiri dan kanan Tuhan Yesus. Nah, fakta membuktikan pada waktu Yesus disalibkan, Yesus diolok-olok. Siapa yang ngolok-ngolok Tuhan Yesus? Halo Bapak Ibu. Pemuka-pemuka agama, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Orang lain dia bisa selamatkan, dia bisa, tapi diri sendiri dia tidak bisa selamatkan. Yesus diolok-olok sama prajurit-prajurit Romawi. Sehingga di atas kayu salib Tuhan Yesus ada tertulis INRI. Inilah raja orang. Inilah raja orang Yahudi, Bapak Ibu. Yesus diolok-olok sama orang-orang Yahudi. Hei, engkau katanya anak Allah yang mau merobohkan bait Allah dan akan membangunkan diri kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu. Yesus pun diolok-olok salah satu penjahat di kiri dan kanan Tuhan Yesus. Dan penjahat, firman Tuhan nggak katakan yang kiri atau yang kanan, nggak dibilang di sini. Pokoknya salah satu penjahat di sebelah Tuhan Yesus ngolok-ngolok Yesus. Guru, selamatkanlah dirimu, selamatkanlah juga aku. Lalu penjahat yang di sebelah lagi bilang, kamu nggak layak ngomong begitu. Ini guru tidak ada kesalahannya. Kitalah yang layak disalibkan karena pelanggaran dan kejahatan kita. Tapi guru ini tidak ada kesalahannya. Tidak dijelaskan salah satu penjahat itu yang kiri atau sebelah kanan Tuhan Yesus. Tapi biasa menurut kita orang Indonesia, menurut kebudayaan orang Indonesia, budayaan orang timur, segala sesuatu yang berhubungan dengan tangan kiri itu nggak sopan, betul ya? Misalnya kita dikasih orang, kita terima tangan kiri, sopan nggak? Nggak sopan. Pokoknya yang jelek-jelek itu diibaratkan tangan kiri. Ya tapi ini bukan kebenaran. Ya kita anggap saja penjahat yang di sebelah kiri Tuhan Yesus. Tapi ini bukan kebenaran. Salah satu penjahat Tuhan di sebelah kiri Tuhan Yesus dan kanan Tuhan Yesus, salah satunya ngolok-ngolok Tuhan Yesus. Guru, selamatkanlah dirimu. Salah satu penjahat pun mengolok-ngolok. Nah, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, ayat yang kita baca ini merupakan doa Tuhan Yesus kepada siapa? Bapa di sorga. Untuk apa? Memohonkan anugerah belas kasihan bagi orang-orang yang sudah menyalibkannya. Ya Bapa, ampunilah mereka. Mereka ini siapa? Yang sudah mengolok-olok dia. Pemuka-pemuka agama yang sudah menyalibkannya. Para penjahat, orang-orang Yahudi yang gak tahu apa yang mereka perbuat. Ini merupakan doa Tuhan Yesus kepada Bapa di sorga. Nah, hari ini kita mau belajar apa sih makna. Klik saja di situ. Apa sih makna doa atau perkataan Tuhan Yesus yang berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Klik ayat yang pasal yang pertama, poin yang pertama. Klik sekali lagi. Klik sekali lagi. Sudah terlalu jauh. Apa makna yang pertama? Makna yang pertama, Yesus hendak menunjukkan belas kasihan dan bukan kebencian, Pak. Klik sekali lagi. Klik sekali lagi. Nah, diklik sekali lagi. Yesus hendak menunjukkan belas kasihan dan bukan kebencian. Ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, Yesus katakan kepada Bapa, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hendak menunjukkan kepada setiap kita. Yesus hendak menunjukkan belas kasihan dan bukan kebencian semata, Pak.
fakta menunjukkan Yesus orang benar. Fakta membuktikan bahwa Yesus tidak bersalah. Tetapi dijadikan tidak benar, dijadikan berdosa, dijadikan bersalah. Oleh karena apa? Karena dosa pelanggaran kita. Yuk kita lihat saja, keluar dari situ. Bantu saya, tolong. Matius pasal 27 ayat 19. Matius pasal 27 ayat yang ke-19. Matius 27 ayat 19, ayat 23 dan 24. Baca sama-sama. Matius 27 ayat 19. Ketika Pilatus sedang duduk, 23. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, siapa? Istrinya mengirim pesan kepadanya. Jangan engkau mencampuri orang benar itu. Sebab karena dia, Yesus, aku sangat menderita. Ayat ini ingin memberikan penegasan bagi kita bahwa Yesus itu orang benar. Tidak ada salah dalam hidup diri Tuhan Yesus. Pengakuan siapa? Istri Pilatus. Ketika Yesus diperhadapkan kepada pengadilan Pilatus. Ya, Pilatus dilarang sama istrinya. Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Orang itu siapa? Yesus. Saya percaya tadi malam dia dijumpai sama malaikat Tuhan. Sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Ayat ini ingin memberikan penegasan bahwa Yesus orang benar. Dijadikan bersalah oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Kan sehingga dia tergantung di atas kayu salib. Tetapi ketika dia tergantung di atas kayu salib yang luar biasa. Yesus tidak menunjukkan kebencian. Tapi Yesus hendak menunjukkan belas kasihan. Coba ayat 23-nya. Pasal 27 ayat 23-nya. Baca sama-sama, 23. Katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus. Pilatus pun mendengar apa kata dari istrinya. Kejahatan apakah yang telah dilakukan orang ini, Yesus ini? Ayat 24-nya, baca sama-sama. 23. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah. Ayat 25-nya. 27 ayat 25-nya. Baca sama-sama, 23. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Pilatus pun cuci tangan, Pak. Kalaupun nanti sampai Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib oleh karena permintaan pemuka-pemuka agama, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi, biarlah itu dosanya ditanggungkan atas mereka sendiri. Dia cuci tangan, aku tidak mau mencampuri juga perkara orang benar ini. Sehingga kita temukan dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak. Maka kalau kita bisa tarik benang merah, Pak, sejarah. Kenapa banyak orang Yahudi 6 juta jiwa dibantai sama Hitler, sama peristiwa Holocaust. Kalau kita bisa runtut tarik benang merah, karena apa? Darahnya ditanggungkan atas anak-anak mereka. Ini bukan kebenaran, tapi kita bisa tarik benang merahnya. Ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, dituntut sama orang-orang Yahudi. Aku nggak ada kesalahan, aku nggak mau bersalah loh atas orang ini. Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami. Sejarah mencatat orang Yahudi dibantai sama Hitler kurang lebih 6 juta jiwa, Bapak Ibu. Peristiwa Holocaust. Bahwa kalau kita bisa tarik benang merah, ini bukan kebenaran, tapi kita bisa tarik benang merah sejarah bahwa darah mereka ditanggungkan atas anak-anak mereka. Ayat-ayat ini memberikan penegasan kepada kita bahwa Yesus adalah orang benar, tapi dibuat tidak benar oleh karena dosa dan pelanggaran kita, sehingga dia tergantung di atas kayu salib. Bantu saya sekali lagi, Lukas pasal 23 ayat yang keempat. Lukas pasal 23 ayat yang keempat. Satu ayat juga memberikan penegasan buat kita. Baca sama-sama, 2, 3. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang yang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Tadi istrinya Pilatus, sekarang Pilatus pun sendiri memberikan penegasan bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun pada diri orang ini, pada diri Yesus. Yesus dijadikan bersalah oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Dia harus tergantung di atas kayu salib. Tapi yang luar biasa, ketika Yesus tergantung di atas kayu salib,
Yang dia tunjukkan adalah belas kasihan dan bukan kebencian, Pak. Bapak Ibu, betapapun kau disakiti orang hari ini, betapapun kau dikecewakan orang hari ini, betapapun kau dibuat menderita sama orang hari ini, betapapun bisnismu ditiak sama teman baikmu hari ini, kau harus bisa melepaskan pengampunan, belas kasihan, dan bukan kebencian. Lu kok gak amin? Betapapun kau dikecewakan orang hari ini, betapapun bisnismu dikecewakan temanmu hari ini, kau ditipu, kau diciak sama teman baikmu, dikecewakan orang teman baik bisnismu, kau harus bisa menunjukkan kasih dan bukan kebencian bagi orang yang sudah membuatmu menderita hari ini. Yang percaya katakan. Itu yang harus kita teladani, Bapak Ibu. Ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, dia katakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Sekalipun posisimu benar hari ini, kau harus bisa melepaskan pengampunan. Amin. Kau harus bisa menunjukkan belas kasihan. Multimedia bantu saya. Matius pasal 5 ayat yang ke-43. Matius pasal 5 ayat 43. Matius pasal 5 ayat 43. Baca sama-sama. 2, 3. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sama manusia. Itu dunia, Pak. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Itu dunia. Lu tonjok gue tonjok balik lu. Lu cubit gue juga bisa cubit lu. Lu bikin menderita gue juga bisa bikin menderita lu. Lu jual, gue kredit. Terus gimana motor aja kredit, Pak Pendeta? Lu jual, gue beli. Itu dunia, Pak. Lu sakitin gue bisa bikin lu lebih menderita daripada gue. Itu dunia. Lu jual, gue beli. Itu dunia. Ayat 44, 45. Baca sama-sama, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, apa? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi yang mereka yang menganiaya. Doain, Pak. Musuhmu, doain. Yang sudah membuat bisnismu kolab, yang diciak itu, doain dia. Halo? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sudah doain belum? Halo? Sudah, Pak Pendeta, saya doain. Tapi doanya lain. Tuhan, cabut nyawanya. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita, Pak. Yesus tergantung di atas kayu salib. Dia masih bisa loh doakan mereka-mereka yang sudah menyalibkannya. Yang sudah membuat dia berasa bersalah seperti penjahat sehingga dia harus disalibkan. Orang-orang yang sudah mengolok-olok dia, menghujat dia, memaki-maki dia, meludahi dia. Ya Bapa, ampunilah mereka. Ini yang harus kita hidupi dalam hidup kita, Pak. Sebagai orang Kristen. Hari ini katanya kau murid Kristus. Hari ini katanya kau anak Tuhan. Kau sudah mendapatkan anugerah keselamatan. Kau harus bisa melepaskan pengampunan. Yang percaya katakan amin. Harus bisa menunjukkan belas kasihan dan bukan kebencian. Enak aja Pak Pendeta, sakit. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat 45-nya bunyinya apa di situ? Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Siapa di sini yang anak Allah? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Senggol kiri kanan bilang begini, harus bisa. Katanya kita anak-anaknya Bapa di sorga. Maka harus bisa melepaskan pengampunan, Pak. Satu ketika murid Tuhan Yesus yang bernama si Petrus, dia tanya sama Yesus, Guru, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni orang yang bersalah kepadaku? Sampai 7 kalikah?
70 kali 7 kali. Berapa banyak itu hasilnya? 490 kalau 7 kali 70. Tapi di belakang ada kalinya, Pak. Selama kita menjadi anak-anak Bapa di sorga, selama kita menghuni dunia ini, bumi ini, kita harus bisa melepaskan pengampunan tak terhingga sampai akhir. Saya katakan amin. Maka yang harus kita tunjukkan dalam hidup anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, anak-anak Bapamu yang di sorga, anak-anak Bapa yang di sorga, kau harus bisa melepaskan pengampunan. Yang percaya katakan amin. Bahkan di ayat yang ke-39-nya, kalau ditampar pipi kanan, kasihkan juga pipi kiri. Siap praktekin ayat ini? Tuh kan. Ditampar pipi kiri, kasihkan pipi kanan. Aduh sakit. Ditampar pipi kanan, kasihkan pipi kiri. Siap praktekin ayat itu? Amin. Maka itu yang harus dikenali dari hidup kita, Pak. Kasih yang kita hidupi. Betul ya Bapak Ibu ya? Ulang-ulang saya katakan bahwa orang Kristen itu bukan dikenali dari namanya. Nama Samuel banyak juga. Betul ya? Apalagi nama Toga. Bukan Toga ini. Maksudnya kitab Samuel aja banyak juga yang brengsek. Yang gak kenal Tuhan, yang gak percaya Tuhan lewat hidup mereka. Orang Kristen itu bukan dikenali dari fisiknya. Atribut yang dia pakai. Pakai anting-anting salib juga bukan. Betul ya? Pakai kalung-kalung salib juga bukan. Pakai tato-tato salib juga tuh bukan. Bahkan bulu dada dipelihara tumbuh seperti salib juga bukan. Tapi orang Kristen itu harus dikenali dari apa? Ciri yang Yesus nyatakan di atas kayu salib. Betapapun Yesus dibuat bersalah, bukan karena tidak ada pelanggaran, tapi dianggap bersalah karena dosa dan pelanggaran kita. Dia harus tergantung di atas kayu salib. Yesus melepaskan pengampunan, menunjukkan belas kasihan dan bukan kebencian. Ya Bapa, ampunilah mereka. Itu makna yang pertama. Yesus hendak menunjukkan belas kasihan dan bukan kebencian. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Maka betapapun kau disakiti orang hari ini, dikecewakan orang hari ini, kau harus bisa melepaskan pengampunan. Amin. Coba Matius pasal 18 ayat 21-22. 18-nya bro, ayat 21 dan 22. Percakapan Petrus. Baca sama-sama, 2, 3. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada siapa? Pada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Ayat 22. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali. 7 kali. Kau hari ini disebut orang Kristen. Kau disebut hari ini beribadah kepada Tuhan. Kau disebut sebagai anak-anak Allah. Kau disebut sebagai anak-anak Bapamu yang di sorga. Kau harus bisa melepaskan pengampunan. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Terus. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Yesus tergantung di atas kayu salib untuk menyelamatkan dosa dan pelanggaran kita, untuk memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Maka kita pun harus bisa melepaskan pengampunan, menunjukkan belas kasihan dan bukan kebencian bagi orang yang sudah menganiaya atau membuat kita menderita atau yang mengecewakan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apa makna perkataan Tuhan Yesus
dalam Lukas pasal 23, ya Bapa ampunilah mereka, hendak menunjukkan bahwa Yesus sedang membela perkara mereka di hadapan Bapa. Harusnya mereka orang-orang yang dihukum, Pak. Harusnya mereka orang-orang yang dimurkai, Pak. Kenapa? Karena membuat menderita Yesus tergantung di atas kayu salib. Tetapi Yesus dengan setia membawa perkara mereka di hadapan mereka. Ya Bapa, ampunilah mereka. Yesus jadi pembela yang sejati bagi mereka yang sudah mengolok-olok dia. Yesus jadi pembela yang ajaib bagi mereka-mereka yang sudah mengolok-olok, mengejek dia, Bapak Ibu. Maka perkataan ini benar, hendak menunjukkan bahwa Yesus adalah sang pembela yang sejati. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus turun dari surga ke dunia, hendak mendamaikan perkara kita dengan Bapa. Karena dosa dan pelanggaran kita, kalau kita percaya kepada Yesus, kita diperdamaikan. Sejatinya Yesus adalah bela setiap perkara kita di hadapan Bapa. Multimedia bantu saya, keluar saja dari situ. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-25. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-25. Roma pasal 3 ayat yang ke-25. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi apa? Jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Yesus anaknya yang tunggal ditentukan oleh Bapa di sorga menjadi apa? Pendamai bagi setiap kita. Karena apa? Iman kita di dalam darahnya. Yesus yang telah tergantung di atas kayu salib itu, kalau kita hari ini ada di Pauris, kita percaya kepadanya, disebut sebagai orang yang beriman kepadanya, maka kita yang harusnya tadi dihukum, dimurkai, kita diperdamaikan, Pak. Maka ketika Yesus tergantung di atas kayu salib pun, dia tetap tunjukkan bahwa memang dia adalah sang pendamai yang sejati. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia perdamaikan perkara orang-orang yang sudah mengejek dia. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki yang sudah memfitnah dia, yang sudah mengolok-olok dia. Orang-orang Yahudi yang sudah mengolok-olok dia. Perkara siapa? Penjahat yang ada di sebelah kiri kanan Tuhan Yesus diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Tentara-tentara Romawi yang sudah menyalibkannya, yang sudah mencucukkan anggur yang asam, itu pun perlu diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Sehingga Yesus katakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Buat kita yang merespon, maka kita diperdamaikan dengan Allah. Sekali lagi multimedia bantu saya. 1 Timotius 1 ayat yang ke-15. 1 Timotius 1 ayat 15. Baca sama-sama. 2, 3. Masih kuat dengerin saya khotbah? Ini baru poin yang kedua. Poin saya ada 171. Baca sama-sama, 2, 3. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk apa? Menyelamatkan orang berdosa. Siapa orang berdosa itu? Senggol kiri kanan bilang, kita. Kitalah orang berdosa itu. Tapi Kristus Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Kristus Yesus datang ditentukan untuk datang menyelamatkan perkara orang-orang yang sudah mengolok-olok dia. Ayat yang ke-16-nya. 1 Timotius 1 ayat 16-nya. Tetapi justru karena itu aku dikasihi, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Sejatinya Yesus datang, dia adalah pendamai yang sejati. Dan Yesus tetap membela perkara mereka di hadapan Bapa di sorga. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang ketiga, yang terakhir. Nah, kaget kan?
Masih ingat yang pertama tadi apa? Apa makna perkataan Tuhan Yesus ketika Yesus tergantung di atas kayu salib yang pertama? Yesus hendak menunjukkan belas kasihan dan bukan kebencian. Yang kedua, Yesus membela perkara mereka, bahwa mereka pun perlu untuk diselamatkan. Yang ketiga, yang terakhir, apa makna perkataan Tuhan Yesus ketika Yesus tergantung di atas kayu salib? Lukas pasal 23 ayat. Konsisten mengasihi mereka yang berdosa, Pak. Yesus konsisten. Tujuan awal datang dari sorga ke dunia, menyelamatkan orang berdosa. Jadi pendamai bagi orang berdosa. Ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, Yesus tetap konsisten dengan tujuannya bahwa ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang-orang yang sudah mengolok-olok dia, orang-orang Yahudi, prajurit-prajurit Romawi yang sudah memaku menyalibkannya, itu pun perlu untuk mereka selamatkan, untuk mereka diselamatkan. Yesus tetap konsisten dengan tujuannya yang awal, yaitu apa? Mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Yang percaya katakan amin. Sampai dia tergantung di atas kayu salib, Yesus tetap konsisten. Menunjukkan konsistensi. Untuk apa? Mereka pun perlu untuk diselamatkan. Ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, mereka yang di bawah itu pun perlu untuk diselamatkan. Konsisten itu artinya tidak berubah. Tujuannya tetap sama. Diutus Bapa dari sorga ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Sampai dia mati di atas kayu salib pun tetap sama, konsisten, tidak berubah. Mereka pun perlu diselamatkan. Makanya dia berdoa, ya Bapa ampunilah mereka. Maka ada lagu yang viral beberapa waktu yang lalu ya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Jadi beberapa waktu yang lalu cukup viral lagu itu. Tuhan Yesus tidak Yesus tidak berubah. Dia konsisten, artinya tidak berubah. Apanya yang tidak berubah? Tujuannya tetap sama. Yesusnya tetap sama. Walaupun dia harus menderita di salib, dia tetap sama. Mau mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Tak berubah selama-lamanya. Tapi lewat sama orang. Ada orang Batak di sini. Ada orang Batak di sini. Gara-garanya dulu di Petamburan Bapak Ibu. Waktu sekolah teologi ya. Di Petamburan itu dari berbagai macam suku di Indonesia. Waktu itu masih 27. Ada semuanya di Petamburan. Ada orang Batak, ada orang Batak Karo, ada Batak mana lagi, ada orang Papua, ada orang NTT. NTT pun banyak, ada orang Alor, ada orang Sabu, ada orang Rote, ada orang Soe, ada orang Atambua. Ada orang Ambon, ada orang Dayak, ada orang Nias. Semuanya kumpul Pak. Setiap selesai pelajaran setiap hari Jumat itu ada ibadah. Ibadah kelas namanya chapel untuk mengakhiri selama 1 minggu pembelajaran 1 minggu. Nah WL selalu nyanyiin lagu ini. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Karena ini banyak dari berbagai macam suku, lalu WL punya ide. Minggu depan kita nyanyikan, tapi kalau bisa kita tukar-tukar bahasanya. Diterjemahkan ke bahasa daerah masing-masing. Saya dapat orang Batak Pak. Saya ajarin dia dalam bahasa Jawa. Gusti Yesus pun tetap sami, pun tetap sami, pun tetap sami. Saya diajarin dalam bahasa Batak. Sama-samalah kami belajar menghafalnya. Sampai tiba pas ibadah chapel hari Jumat berikutnya. WL nyanyikan lagu yang sama. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Siap-siap dalam bahasa Jawa. Teman saya yang Batak dalam bahasa Jawa. Gusti Yesus pun tetap sami,
Pun tetap sami, pun tetap sami. Saya siap-siap dong habis ini dalam bahasa Batak. Dalam bahasa Batak, Tuhan Yesus dang adong hepeng. Dang adong hepeng. Saya ajarin dia yang benar, saya diajarin yang gak benar. Tahu artinya dang adong hepeng? Gak punya duit. Masa Tuhan Yesus gak punya duit? Tuhan godang hepeng. Nah, jok saja. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tapi sejak saat itu saya mulai kepahitan sama orang Batak. Nah, itu sudah dipulihkan. Nah, Bapak Ibu saudaraku dikasih dalam nama Tuhan Yesus tetap konsisten, Pak, dengan tujuannya datang dari sorga ke dunia hanya untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Makanya ketika Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, Yesus masih membela mereka. Yesus tetap konsisten bahwa mereka-mereka yang sudah menyakitinya, yang sudah menyalibkannya, mereka pun perlu untuk diselamatkan. Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Betapapun kita jatuh dalam dosa, betapapun kita masih berkutat dalam dosa, kita bersyukur Yesus tetap setia, sabar dengan kesalahan kita untuk apa? Menanti kita datang kembali kepada Tuhan. Yesus tetap konsisten, tidak berubah. Dulu, sekarang, selama-lamanya untuk menyelamatkan orang berdosa. Amin. Buat firman Tuhan, tutup Alkitab saudara, mari kita datang pada Tuhan. Kita katakan pujian, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepada kita. Mengampuni lebih dulu. Sebab Tuhan lebih dulu mengampuni kita. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Katakan Tuhan. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih. Mari katakan mengampuni lebih sungguh. Mengampuni. Mari kita sama-sama bangkit berdiri yuk. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan, ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, ada satu permohonan di sorga yang dia sampaikan lewat doa, ucapan, termasuk dalam 1/7 dari perkataan Tuhan Yesus. Salah satunya, yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hendak menunjukkan bahwa Yesus berbelas kasihan, tidak membenci mereka, tidak menunjukkan kebencian. Sekalipun Yesus orang benar, pribadi yang benar, tetapi dijadikan tidak benar, sehingga dia harus tergantung di atas kayu salib. Yesus tetap membela perkara mereka di hadapan Bapa di sorga. Bahwa mereka pun perlu untuk diselamatkan, menunjukkan bahwa konsistensi Yesus. Karena memang tujuannya datang dari sorga, hanya untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Yesus tidak berubah, Pak. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia tetap ingin mencari orang yang berdosa, supaya diselamatkan dan diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Betapapun hari ini kalau kau dikecewakan orang,
Betapapun hari ini kau dilukai orang, betapapun kau disakiti orang hari ini, bisnismu ditipu sama teman baikmu, dilukai sama saudara-saudara, kau harus bisa menunjukkan belas kasihan, harus bisa mengampuni dan bukan kebencian. Kalau dunia punya hukum, kita disakiti, kita balas sakit lagi. Tapi tidak demikian dengan firman Tuhan. Betapapun kita disakiti, harus bisa mengasihi, bahkan melepaskan doa supaya orang itu pun bertobat dan diselamatkan Tuhan. Biarlah ini menjadi perenungan bagi setiap kita, untuk kita bisa menunjukkan kasih bagi orang-orang yang sudah menyakiti kita. Yesus tetap konsisten, kalaupun kita jatuh dalam dosa, Yesus tetap mengasihi kita dan berusaha untuk menyelamatkan kita dari keberdosaan kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati umat-Mu yang siang ini mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Betapa hari ini kami mengetahui kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau saja yang tergantung atas kayu salib masih mau membela perkara orang-orang berdosa dengan ingin menyelamatkan mereka dan mendoakan kepada Bapa, ya Bapa ampunilah mereka. Betapa kami hari ini yang disebut sebagai anak-anak Bapa di sorga, kami pun harus bisa menghidupi kasih itu dalam kehidupan kami. Kami harus bisa melepaskan pengampunan. Betapapun kami dikecewakan, sakitnya Tuhan, dikecewakan sama orang, kami mau melepaskan pengampunan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus mampukan setiap kami Tuhan. Roh Kudus, Roh Penolong yang sejati, mampukan setiap kami untuk menghidupi firman-Mu, untuk kami bisa menunjukkan belas kasihan dan bukan kebencian bagi orang-orang yang sudah menganiaya kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kami, memberkati jemaat-Mu di tempat ini, memberkati gereja-Mu di tempat ini, memberkati Bapak Haryanto dan sebagai gembala dan ibu gembala di tempat ini, penata layan tim gembala, pelayan pengurus, seluruh jemaat Tuhan. Berempukan kami Tuhan, berkati mereka dan urapi mereka senantiasa. Persoalan yang kami alami, kami percaya kami punya penolong yang sejati, yang menolong setiap kami. Memberkati gereja-Mu Tuhan. Kalau Engkau sudah menyertai gereja-Mu sampai dengan hari ini, kami percaya sampai akhir zaman pun Engkau yang akan menyertai gereja-Mu ini boleh ada menjadi berkat, garam dan di tengah-tengah kota ini Bapak. Amin. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, mari umat Tuhan yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama dengan saya mari kita katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada hamba-Nya atas firman Tuhan-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan membawa persembahan. Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan amplop berwarna kuning dan juga biru. Dan Bapak Ibu Saudara bisa membawakan persembahan ke kotak kiri dan sebelah kanan saya. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan amplop persembahan, bisa angkat tangan biar kami bisa bantu untuk melayani. Baik, puji Tuhan, jika sudah semua mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Sebentar kami ingin membawa persembahan yang terbaik hanya untuk-Mu Tuhan. Biar persembahan ini Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini, biar persembahan-Mu ini bisa menjadi berkat Tuhan bagi umat-umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Satu buah pujian yang kita naikkan. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku dan segenap jiwaku.
Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan menyaksikan Warta Jemaat minggu ini. Shalom Jemaat GBI Katarizo, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat edisi minggu ini tanggal 14 Mei 2023. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan lewat bank, silakan mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Katarizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan ke rekening digital lainnya dengan cara menggunakan scan QR barcode atas nama GBI Katarizo yang telah disediakan. GBI Katarizo Kids diadakan setiap hari Minggu jam 9.15 pagi bertempat di gereja. Mari Bapak atau Ibu membawa putra-putrinya untuk hadir di ibadah yang diadakan secara onsite bertempat di gereja lantai 2. Pertemuan kelas katekisasi baptisan selam diadakan Selasa depan tanggal 16 Mei jam setengah 8 malam bertempat di gereja. Mari bagi peserta baptisan untuk mempersiapkan diri mengikuti kelas ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi sekretariat gereja. Mari hadirilah ibadah terobosan doa dan puasa yang diadakan pada Rabu depan tanggal 17 Mei jam setengah 8 malam. Ibadah diadakan secara tatap muka bertempat di gereja. Kemudian, mari bergabung dalam doa pagi Sabtu depan tanggal 20 Mei jam setengah 6 pagi diadakan secara online via Zoom. Bagi kaum muda-mudi, mari bergabung di ibadah pemuda dan remaja yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore. Ibadah diadakan secara onsite bertempat di gereja. Bagi kaum wanita Allah, hadirilah ibadah WBI Katarizo diadakan Sabtu depan 20 Mei jam setengah 4 sore. Ibadah diadakan secara tatap muka bertempat di gereja. Mari hadirilah ibadah kenaikan Yesus Kristus diadakan hari Kamis tanggal 18 Mei 2023. Ibadah diadakan hanya satu kali, jam 7 pagi bertempat di gereja. Jangan lewatkan kesempatan yang luar biasa ini yang akan memberkati hidup kita. Selamat buat jemaat yang berulang tahun minggu ini, yaitu Saudara Patrick, Ibu Titik, Ibu Sarina, dan Saudara William. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Demikianlah info gereja minggu ini. Terima kasih untuk seluruh pelayan yang melayani minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu, hanya mengingatkan untuk hari Kamis ibadah kenaikan Tuhan Yesus, ibadah hanya satu kali jam 7 pagi ya. Saya rasa tidak ada pengumuman lain, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang bangkit berdiri, kita akan bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi sumber kekuatan, sumber kehidupan buat kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah Tuhan boleh berikan buat kami datang beribadah ke tempat ini. Kami percaya Tuhan, pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum menyenangkan hati Tuhan. Bahkan hari ini Tuhan, kami kembali diingatkan kembali Tuhan, firman-Mu yang meneguhkan kami, firman-Mu yang menjadi pelita bagi kami Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya kami mau boleh meneladani pribadi Yesus Tuhan. Kami mau menjadi pribadi yang mempunyai belas kasihan terhadap sesama. Kami tidak membenci, kami beri pengampunan kepada orang-orang yang melukai hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami lakukan ini Tuhan karena kami percaya Tuhan yang lebih dulu mengasihi kami. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu Tuhan yang sudah memberkati kami. Bapak Pendeta Samuel Nindito, biarlah Tuhan urapan Allah terus turun atas kehidupannya Tuhan, menjadi berkat dimanapun hamba-Mu berada. Terpujilah nama-Mu Bapa. Saat ini kami berdoa Tuhan buat pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang mengambil bagian pada minggu ini. Kami percaya Tuhan, inilah pelayanan kami, biarlah kami boleh melakukannya dengan sungguh-sungguh lebih lagi Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat juga rekan-rekan kami yang Tuhan boleh tambahkan usianya dalam minggu ini. Kami berdoa buat Saudara Patrick, buat Ibu Titik, Ibu Sarina, dan juga Saudara William Tuhan. Tambah usia, boleh tambah cinta Tuhan. Berikan kesehatan yang baik, berikan cita-cita yang penuh pengharapan akan Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan memberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Saat ini juga kami berdoa Tuhan,
khususnya buat jemaat-Mu Tuhan yang sakit. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Ana. Mari Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau menyertai, dan bahkan Engkau menyembuhkan Tuhan. Tangan-Mu yang penuh kuasa Tuhan menjamah Ibu Ana dari segala kelemahan tubuhnya saat ini Tuhan. Mari Tuhan jamah dengan bilur-bilur-Mu, kami percaya Tuhan Engkau akan menyembuhkannya Tuhan. Biar di waktu yang lain akan datang Tuhan, mereka Ibu Ana boleh kembali bersama-sama dengan kami beribadah bersama. Terima kasih Bapak. Saat ini kami berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami bawa Indonesia dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang mengasihi bangsa ini Tuhan. Kami percaya kami ada Tuhan untuk memberkati Indonesia. Tetap Tuhan Engkau berikan kedamaian, Engkau berikan kenyamanan di tengah-tengah negeri ini. Bahkan untuk persatuan dan kesatuan tetap boleh terjalin di tengah-tengah banyaknya keragaman Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati bangsa ini. Amin. Memberkati buat pemimpin-pemimpin daripada bangsa ini Tuhan. Baik yang ada di pusat maupun sampai ke yang ada di daerah Tuhan. Mari Tuhan taruh hikmat-Mu, taruh kebijaksanaan ke dalam mereka Tuhan. Boleh memimpin bangsa ini, membawa Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Tuhan. Biarlah sebentar kami akan pulang Tuhan. Tuntunan dan penyertaan-Mu menimbakan kami sampai di kediaman kami masing-masing. Mari saudaraku, siapkan hatimu, angkat tanganmu, dan terimalah berkat daripada Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah segala berkat ini ke atasmu melalui persekutuannya yang manis dengan Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Kita angkat pujian. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku Ku yang merendahkan ucapan syukur-Mu. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.